Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pekabaran kesehatan. Sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bersemayam bertata di atas kerajaan surga, Allah yang begitu baik, Allah yang penuh kasih. Pada pagi ini kami boleh bersyukur oleh
oleh karena kebaikan-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang malam dalam perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu di malam tidur kami, dan pada pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang segar. Bapa di surga, terima kasih Bapa pada kesempatan di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami hendak mendengarkan akan firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Biarlah ya Tuhan, kami mohon berkati kami, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian ya Bapa, agar firman-Mu yang akan kami dengar boleh menjadi berkat, pertumbuhan kerunian kami, agar kami boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, menantikan akan kedatangan-Mu, dan kami boleh layak mempersiapkan akan hidup kami, hati dan pikiran kami untuk menantikan akan kedatangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami dari pagi ini, untuk kami boleh merenungkan itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Oke, bacaan renungan pagi kita dan pekebaran kesehatan pada pagi ini dengan judul Hati yang Dikeraskan. Ayatnya di dalam buku Mazmur pasal 95 ayat 7 dan 8. Kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti di Mariba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Dalam pekerjaan saya di Weiner Institute dan Lifestyle Center di Amerika, saya telah bertemu banyak orang dengan hati yang mengeras. Sekurang-kurangnya arteri yang mengeras. Mereka menderita diabetes, obesitas, radang sendi, dan yang lainnya yang Anda bisa sebutkan. Para tamu kesehatan ini mempelajari prinsip-prinsip New Start, yaitu nutrisi, olahraga, air, udara, istirahat, kepercayaan pada kekuatan ilahi yang telah memulihkan ribuan orang kepada kesehatan. Sepasang suami istri mengatakan kepada saya, kami lelah terus sakit-sakitan, terus-menerus minum obat, kemudian terkena efek samping dari obat-obatan yang lebih banyak. Kami ingin belajar bagaimana tetap sehat secara alami. Saat para tamu berjuang untuk menghentikan kebiasaan seumur hidup dan pulih dari penyakit yang melelahkan, mereka sering berkata, saya sudah mengetahui hal ini selama bertahun-tahun, saya hanya belum melakukannya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda seperti bangsa Israel mengeluhkan daging Mesir? Kita baca di dalam Keluaran 16 ayat 3. Lalu bertanya-tanya, mengapa Anda merasa tidak sehat? Tuhan memberitahu orang Israel bahwa jika mereka mau mendengarkan dan melakukan apa yang benar seperti yang Tuhan sampaikan, menaati hukum-hukumnya termasuk hukum kesehatan, maka mereka tidak akan menderita penyakit yang diderita orang Mesir. Keluaran 18 ayat 26. Tetapi mereka tidak mendengarkan. Saya juga tidak. Saya tahu Tuhan mengungkapkan informasi kesehatan yang lebih spesifik kepada utusannya. Ellen G. White yang menulis bahwa akan tiba saatnya di mana yang terbaik adalah tidak mengonsumsi produk susu. Tetapi saya sudah menjadi vegetarian. Mengapa menjadi seorang fanatik dan berhenti mengonsumsi susu dan keju? Sementara itu, tubuh saya membawa kelebihan 20 pon atau setara dengan 9,07 kg, serta mengalami penyumbatan yang mengganggu yang obat-obatan gagal untuk sembuhkan.
ketika saya tiba di Weinmer Institute untuk belajar pijat, saya mencoba untuk diri saya sendiri pola hidup yang saya tahu harus saya jalani. Kejutan, berat yang kelebihan itu turun. Penyumbatan saya hilang. Saya belajar untuk sembuh dan tetap bugar dengan mengikuti hukum kesehatan Tuhan. Putra kami, Elijah, telah mewarisi awal yang sehat yang akan menyelamatkannya dari rasa sakit dan penyakit. Air susu ibu, makanan nabati utuh, pola makan yang bebas produk hewani, minum banyak air, dan sebagainya. Tebak apa? Dia tidak terkena pilek, infeksi telinga, dan penyakit khas masa kanak-kanak lainnya. Saudara, mengapa tidak meninjau kembali kebiasaan kesehatan Anda hari ini? Apa yang sudah Anda ketahui selama bertahun-tahun, namun gagal melakukannya? Jangan mengeraskan hati atau arteri Anda dengan sesuatu yang tidak perlu. Itu sungguh kerugian. Tuhan, saya ingin menjalani pola hidup yang Engkau rancang untuk saya. Berkuat tekad saya untuk melakukan apa yang saya tahu harus saya lakukan. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Bagaimana hati yang dikeraskan. Firman Tuhan pada pagi ini melalui buku Mazmur yang mengungkapkan bagi kita satu ajakan dan perintah bagi kita. Ketahuilah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Mariba, seperti pada hari masa di padang gurun. Saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi motivasi dan inspirasi ajakan bagi kita, ketika kita sudah mendengar akan kebenaran Tuhan dan kita sudah mengetahui bagaimana kehidupan untuk sehat, maka janganlah keraskan hati kita. Marilah kita mengikuti ajakan Tuhan dan marilah kita mengikuti akan firman-Nya agar kita tetap sehat dan secara khusus sehat rohani. Untuk itu kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan perintahkan bagi kita, menuruti akan firman-Nya dan menuruti akan hukum-hukum-Nya. Ketika kita mendengar akan berita kesehatan, kekabaran kesehatan, janganlah kita keraskan hati kita. Marilah kita mengikuti pola hidup sehat untuk menjaga kesehatan kita, dan marilah kita terus mendengarkan akan firman Tuhan, mempelajari akan firman Tuhan untuk kita hidup di dalam kerohanian dan beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih firman-Mu pada pagi ini kami sudah mendengar. Biarlah Tuhan tetapi kami dengan kuasa Roh agar kami dapat mengerti, dan ketika kami sudah mendengar akan pekabaran Tuhan baik melalui firman-Mu dan juga pekabaran tentang kesehatan ini, kami tidak mengeraskan akan hati kami, tapi kami boleh sadar untuk kami boleh menuruti apa yang Tuhan kehendaki untuk menjaga akan kesehatan kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam kerohanian. Bapa di surga, biarlah ya Tuhan firman-Mu boleh menjadi berkat kami pada pagi ini, dan bukan pagi ini saja ya Tuhan, tetapi dari pagi ke pagi ketika kami bangun pagi, kami boleh memuliakan akan nama-Mu, mendengarkan akan firman-Mu, mempelajari akan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang terkasih. Selalu saya memberikan informasi kepada kita agar jangan lupa kita like dan memberikan komentar dan dukungan. Untuk itu saya bisa dapat membagikan akan firman Tuhan di setiap pagi sebelum kita memulai aktivitas kita, agar kita boleh diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam setiap pekerjaan kita. Ingat,
buka YouTube saya f3putra.com dan like di sana dan subscribe agar saya bisa live di YouTube saya, di channel saya, agar pekabaran rohani bisa saya sampaikan melalui live di YouTube. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati.